Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita istirahat malam ini, baiklah kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan menurut 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara-saudara, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Banyak orang yang sudah lanjut usia, tapi seringkali respons masih seperti anak-anak. Tapi ada orang-orang yang mungkin usia masih muda, tapi respons mereka seperti orang dewasa. Itulah pilihan. Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan dengan benar, kemerosotan jasmani bisa membuat dia khawatir dan takut. Itulah sebabnya dia berusaha dengan segala macam cara untuk membuat manusia jasmaniahnya tetap sehat, kuat, dan awet muda. Dia olahraga, menjaga makanannya, membeli berbagai produk kesehatan dan kecantikan, bahkan melakukan operasi plastik agar bisa kelihatan kinclong, awet muda, dan menarik. Tidak salah kita merawat kesehatan jasmania kita, namun ingatlah bahwa manusia jasmania kita secara alamiah akan tetap merosot dan akhirnya kembali kepada debu. Alkitab mengajarkan kita untuk lebih fokus kepada kesehatan manusia batiniah kita, yaitu hati kita sebagai pusat dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Mereka yang fokus kepada pembaharuan hatinya tidak akan tawar hati sekalipun tubuh jasmaninya semakin lemah. Bagaimana cara kita merawat manusia batinia kita agar setiap hari mengalami pembaharuan? Yang pertama, rutin melakukan pemeriksaan hati. Bagaimana kita mengetahui bahwa ada penyakit hati di hidup kita? Melalui respon-respon kita terhadap barang, orang, dan situasi. Bagaimana respons kita ketika kita disakiti tanpa sebab atau kita dipuji setinggi langit? Bagaimana respons kita ketika situasi tidak berjalan seperti yang kita harapkan? Bagaimana respon kita ketika orang lain memiliki barang yang tidak mampu kita beli? Mari kita periksa apakah ada kepahitan, kekecewaan, kebencian, dan tawar hati yang dapat mengganggu kesehatan manusia batinnya kita. Periksa juga apakah ada kesombongan, tinggi hati, merasa diri lebih hebat dari yang lain, bahkan merasa dapat menjalani kehidupan tanpa Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, bersihkan hati dengan bertobat dan melepaskan pengampunan. Yang kedua, pastikan manusia batinia kita mendapat asupan makanan yang sehat. Makanan sehat bagi manusia batinia kita adalah firman Tuhan. Rutinlah membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari agar manusia batinia kita sehat, kuat menghadapi berbagai perkara, dan hidup kita memberi dampak bagi orang lain. Yang ketiga, melatih manusia batinia, kita melatih jasmani kita dengan rutin berolahraga. Manusia batinia kita juga perlu dilatih. Trenernya ialah Roh Kudus sendiri. Acap kali kita diizinkan Tuhan untuk masuk dalam pelatihan. Setiap hari kita diperhadapkan pada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melatih kasih kita. Kita belajar sabar terhadap orang yang menyebalkan, belajar menerima orang yang berbeda dengan kita, belajar mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Tuhan melatih iman kita melalui barang dan situasi. Ketika kita berdoa untuk dapat memiliki sebuah barang yang kita butuhkan, atau berdoa agar kita bisa bebas dari situasi yang mencemaskan, namun doa kita tidak segera dikabulkan, bersyukurlah bahwa Tuhan sedang melatih iman kita agar tetap berpaut kepadanya. Saudara-saudara pernah dengar sebuah patah atau sebuah simbol olahraga, mens sano in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jangan percaya statement itu, karena itu bukan firman Tuhan. Itu statement atau iklan susu. Tapi yang benar itu ialah di dalam roh yang sehat terdapat jiwa dan tubuh yang sehat. Mari kita rawat manusia batinnya kita
dan mengizinkan Roh Kudus untuk terus membaharui manusia batinia kita dari sehari ke sehari. Tuhan Yesus memberkati kita untuk memasuki kedewasaan di dalam Kristus. Haleluya. Amin.